Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, salam bahagia. Perkenalkan, saya Ahmad Supriyadi, CGP Angkatan 8 Kabupaten Tangerang, SMP Negeri 3 Solean. Baik Bapak Ibu, mari kita saksikan tugas aksi nyata yang sudah saya sampaikan 2.3 tentang modul coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Oh ya masih jadi kaget nih. Masih walaupun ada jadwal ya dengan saya nanti di kelas 9. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terlibat tanpa Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
Bulatkan tekad kuatkan hati. Bulatkan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Sis, Ali, ya, Sis. Tapi sebelumnya Pak Sis, saya kenalkan dulu, ini Pak Ali Fikri. Beliau pengajar praktik saya di CGP Angkatan 8. Dan alhamdulillah saya juga ucapkan selamat Pak Fikri ya sudah mendapat amanah baru sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang ya kalian. Oke Pak Sis bisa kalau ada sharing-sharing, nah nanti bisa dengan Pak. Baik Pak Sis, kan ya tadi kita sudah melaksanakan nih observasi langsung di kelas. Nah kira-kira nih Pak Sis, perasaan Pak Sis terkait dengan proses tadi pembelajaran di kelas, bagaimana nih perasaannya? Alhamdulillah setelah diobservasi saya sangat senang Pak ya, karena ini juga pembelajaran buat saya karena untuk meningkatkan kemampuan saya dalam belajar. Kemudian Bapak juga alhamdulillah berkenan untuk mengobservasi saya, karena bagaimanapun saya juga butuh masukan, butuh penilaian agar meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar. Baik, Sis. Dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kan sebelum kita itu kan ada pra ya Pak ya. Waktu itu Bapak akan mengembangkan beberapa karakter ataupun yang akan dikembangkan. Kira-kira Bapak bisa nggak ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Bapak lakukan, terus langkah-langkah pembelajaran yang sudah Pak Siswa dilakukan pada saat tadi kita pembelajaran di kelas. Area pengembangan yang rencana saya lakukan adalah kemampuan berbicara Pak. Artinya keaktifan juga bagaimana anak itu mau atau suka ya dalam mengungkapkan, terutama dalam bahasa Inggris, karena biasanya atau umumnya itu anak-anak malu untuk berbicara. Jadi saya di sini dalam pembelajaran ada beberapa teknik yang saya terapkan. Pertama, drilling. Kenapa harus ada drilling? Karena biasanya mereka sebelum berbicara itu takut salah ngomong atau malu dan sebagainya, makanya perlu guideline atau perlu contoh dari guru. Saya drilling sebelum anak berbicara, saya terapkan drilling. Kemudian setelah itu ada role play atau bermain peran. Saya ajak anak untuk mencoba berinteraksi dengan bahasa Inggris. Juga setelah itu ada semacam game atau permainan, susun kata dan sebagainya, dan ice breaking. Jadi untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi, tapi ada value-nya, ada nilainya yang akan dikembangkan seperti itu. Ya, dari apa yang tadi disampaikan Pak Sis, dan kalau kita prioritas dengan skala 1 sampai 10 nih. Nah, kira-kira dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran yang tadi sudah dicapai, yang sudah dilakukan itu kira-kira di skala berapa tuh Pak? 1 sampai 10. Ya, kalau saya skalanya mungkin 8 gitu ya. Ya walaupun saya belum maksimal, tapi setidaknya anak itu mau berinteraksi, mau terlibat langsung dalam percakapan. Kemudian mereka istilahnya aktif ya, tidak pasif, karena yang saya terapkan itu emang supaya anak itu mau terlibat dalam pembelajaran, tidak hanya mendengarkan saja, tapi langsung praktek. Baik, jadi 8 ya Pak ya, ini luar biasa targetannya. Nah, dari area pengembangan yang sudah Pak Sis rencanakan, terus kita sudah dilaksanakan pembelajaran berkelas, tentu tahapan-tahapannya juga sudah dilaksanakan. Kira-kira nih menurut pribadi Pak Sis itu sudah berhasil semua atau masih ada yang belum tercapai, belum berhasil? Kalau menurut saya belum semua Pak, karena tadi
kemampuan anak itu berbeda-beda, minat anak itu berbeda. Ada yang fast learner, artinya cepat beradaptasi, cepat belajar. Ada yang slow learner atau mungkin kurang dalam mengikuti pembelajaran. Kita minat atau kemauan mereka yang mengantisipasi anak yang slow learner atau minatnya kurang terhadap bahasa Inggris ya menurut saya masih belum optimal. Jadi ya perlu ada langkah-langkah lagi untuk mencapai atau mengakomodir anak-anak yang dalam kutip slow learner. Ya, tadi juga Bapak sampaikan slow learner ya, artinya kurang aktif, terus keberanian juga nggak ini. Nah, kira-kira nih menurut Pak Sis, ada nggak kekurangan atau hambatan yang ada pada saat Pak Sis tadi melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang menjadi tantangan atau menjadi penghambat ya, hambatan ini? Ada Pak, ada beberapa, dan memang yang seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya anak tidak mau terlibat walaupun kita sudah dorong, sudah arahkan, tapi ada beberapa yang malu-malu, ada yang tidak mau sama sekali. Tapi saya coba untuk memotivasi anak supaya minimal terlibat. Makanya itu tadi saya terapkan drilling supaya yang tidak terbiasa berbicara dalam bahasa Inggris mereka mau, karena mendengarkan dulu dari apa yang diucapkan oleh guru sehingga mereka bisa mengikutinya. Karena kalau tidak diberi dulu, saya yakin sulit untuk terlibat dalam pembelajaran. Bisa ganti lagi? Baik, Pak Sis. Oh, ternyata hambatannya itu ya Pak Sis. Ada memang bukan hanya di bahasa Inggris, tapi di pelajaran termasuk saya juga ya, seperti itu ya. Jadi keberanian untuk tampil. Nah, menurut Pak Sis nih, kira-kira kan tadi ada yang siswa yang belum berani tampil, bermain peran ataupun kurang aktif. Itu seperti apa solusi dari Pak Sis untuk bagaimana sih membuat siswa itu aktif, itu seperti apa Pak yang harus dilakukan? Untuk saya solusinya itu tadi Pak, satu metode atau teknik pembelajaran yang menarik, yang kedua media pembelajaran juga harus menarik. Saya terapkan tadi, saya menggunakan fokus, kemudian ada videonya, dan juga ada permainannya. Jadi anak itu merasa belajar seru. Jadi untuk meningkatkan kemauan anak untuk terlibat dalam proses belajar itu, mereka merasa oh ya ini menarik, seru. Karena saya terapkan juga ada games kecil, menyusun kata dari kata-kata yang dipotong-potong. Jadi dan itu kan tidak perlu membutuhkan skill yang terlalu tinggi ya. Kalaupun salah dikit pun nggak masalah, kan hanya menyusun kata saja. Itu tadi untuk mengakomodir anak-anak yang mendapat mungkin masih kurang minat ataupun kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang, jadi mereka tidak takut salah, intinya seperti itu. Jadi mungkin kalau boleh disampaikan kembali, pasti tadi kan tujuan basis ya, bahwa ke depan nih apa yang rencananya yang akan Pasis lakukan supaya nanti pada saat proses pembelajaran berikutnya Pasis masuk kelas itu, nah tadi harapan Pasis kan tadi aktif ini. Jadi kira-kira apa nih yang akan Pasis lakukan pada proses pembelajaran berikutnya gitu. Apa gitu? Ya, untuk selanjutnya ya sebenarnya saya juga cuma menerapkan ada semacam English Club, bahasa Inggris begitu. Kemudian mengenai pembelajaran juga sebisa mungkin seinteraktif mungkin Pak. Jadi bagaimana kita membuat anak itu suka misalnya dengan itu tadi media tapi yang menyenangkan. Misalnya lagu, nyanyikan lagu dan sebagainya. Depan saya pengennya anak langsung praktek, langsung berbicara misalnya. Contohnya yang biar menyenangkan nanti orang mengajarkan musik atau lagu-lagu yang berbahasa Inggris bersama-sama, jadi mereka langsung praktek. Ya. Nah, tadi kan itu rencana atau tindakan yang akan dilakukan ke depan ya Pasis ya. Kira-kira rencana tersebut kapan tuh mau dilaksanakan? Ya, beberapa pertemuan berikutnya. Jadi langsung setelah pertemuan ini kan mungkin minggu depan udah ini baik, itu sangat
positif ya, sangat baik. Jadi bahwa ini menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya berdoa semoga PASIS ini dapat merealisasikan apa yang sudah direncanakan terkait dengan pembelajaran yang pada intinya ingin melakukan perubahan yang baik ya dalam pembelajaran PASIS. Dan tentunya saya juga sangat menantikan nih Pak Aldi juga mungkin ya, tapi sama-sama nih bahasa Inggris menantikan sharing nih cerita-ceritanya. Oh ini yang bisa membuat motivasi ini. Nah ini emang tujuan dari kita coaching itu seperti itu Pak. Jadi artinya kita saling bertukar dan bisa memotivasi juga yang lain. Terima kasih nih Pak Sis sudah berbagi pengalaman juga. Semoga PASIS kedepannya semakin sukses, pembelajarannya semakin, dan pada intinya kita dilindungi oleh murid di kelas. Itu ya Pak Sis ya. Artinya kita memiliki apa namanya proses belajar yang menyenangkan sehingga dilindungi. Terima kasih Pak Sis ya. Atas waktunya sampai kali juga terima kasih. Pak Ahmad, PASIS atas waktunya. Hanya sedikit komentar saja. Ya, ini kan kita masuk ke sesi coaching ya. Coaching itu juga kita menggunakan metode Kirina itu. Pertama kan kita harus tahu tujuannya dulu coaching apa. Masalahnya tadi sudah diungkapkan tuh masalahnya anak ada yang slow learner dan lain sebagainya. Rencana aksinya juga sudah mulai kelihatan, PASIS ingin lebih interaktif, melalui games, melalui lagu dan lain sebagainya. Nah tinggal pelaksanaannya aja. Pelaksanaannya sudah disebutkan juga tadi di pertemuan berikutnya. Nah mungkin dari situ ya, karena coaching ini adalah bagaimana kita bisa mengeksplor dari coaching ini, PASIS ini, karena kemampuannya dari tangkapannya bisa terlihat bahwa PASIS ini udah berpengalaman gitu. Karena kalau yang belum berpengalaman mungkin guru itu akan meminta bantuan dengan guru yang lain yang lebih senior. Tapi dari rencana aksi udah kelihatan PASIS sudah hafal bener gitu gimana caranya memotivasi murid dan membuat kelas lebih menyenangkan, dan itu hal yang baik. Dan mudah-mudahan PASIS juga bisa berbagi dengan teman-teman sesama guru bahasa Inggris di SMP ini, atau dengan guru-guru yang lain yang pelajaran lain menggunakan metode yang tadi disebutkan. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali ya untuk ininya masukannya juga. Memang ada juga di itu ketika mau melaksanakan ini kan ada yang saya mau butuh kira-kira siapa yang bisa bantu. Tentunya emang walaupun tidak di ini kan bisa semua tetap kita walaupun tidak termuat itu. Nah nanti tetap namanya manusia kan kita selalu tadi kan ada sharing dengan Pak Ali atau dengan siapa yang lebih mungkin tadi lebih senior, lebih berpengalaman. Ada masalah soalnya tadi udah dari itunya udah tahu metode pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Sis, Pak Ali, sukses juga buat Pak Ali. Mudah-mudahan bisa membantu membimbing kita juga. Karena sebenarnya sekarang jadi pimpinan kita juga. Gitu. Kalau yang saya bayarkan ya pimpinan. Itu aja juga yang lainnya yang sudah melancarkan proses kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan apa yang dicipta di rekan-rekan Pak Sis juga bisa direalisasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali.